Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawati Ade Putri, profesi bidan. Dalam rangka mengerjakan tugas belah negara dengan materi pengangkutan orang luka. Nusantara Sehat Batch 18. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara, keuntungan, dan kerugian serta larangan pengangkutan orang luka dengan satu orang penolong. Berikut ini ada 4 caranya. Yang pertama yaitu menjulang. Tata caranya yaitu yang pertama pengangkut jongkok, kemudian menyisipkan tangannya di bawah ketiak korban yang tidur terlentang. Kemudian korban diberdirikan sambil ditarik ke belakang. Kemudian pengangkut berputar di depan korban. Kemudian pengangkut berlutut dan letakkan tulang kemaluan korban di pundak penolong. Pegang lengan tangan dan kaki korban. Kemudian tangan kiri dan kanan pengangkut bertumpuh ke tanah dan mulai berdiri. Betulkan letak korban dan usahakan tulang kemaluan korban terletak di pundak. Penolong kemudian bisa mulai berjalan. Namun, menjulang mempunyai beberapa kerugian. Yang pertama, jarak tempuh terlalu terbatas dan rawan cedera bagi pengangkut. Namun, keuntungannya bisa diterapkan untuk korban yang selalu dan tidak sadar juga. Prosedurnya sederhana sehingga bisa digunakan secara cepat. Ada juga beberapa larangannya, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dadah dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan perdarahan hebat, dan korban dengan patah tulang paha. Kemudian yang kedua adalah memapah. Tata caranya yaitu pengangkutan berdiri di samping tungkai korban, lalu tungkai pengangkut disandarkan pada belakang tungkai korban. Kemudian satu tangan pengangkut memegang pergelangan tangan korban dan dirangkulkan melalui tekuk dan pegang. Kemudian tangan pengangkut yang lain merangkul pinggung korban dan belakang. Kemudian korban disuruh berjalan dan pengangkut mengikuti, tidak boleh mendahului. Keuntungan prosedur memapah tadi yaitu prosedurnya sangat sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Jaga jarak tempuh dapat relatif jauh sekali kemampuan korban, namun ada kerugian yaitu tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu berdiri, dan ada beberapa larangan juga. Tidak boleh dilakukannya pada korban dengan cedera tulang belakang pada tulang paha. Tata cara yang ketiga adalah membopong. Tata caranya yaitu korban didudukkan di atas paha pengangkut, tangan pengangkut di bawah kedua paha korban, sedangkan tangan yang lain merangkul ke belakang punggung korban, lalu dirangkul korbannya. Kemudian pengangkut berdiri perlahan-lahan. Nah, untuk keuntungannya tata cara yang tadi adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Selain itu, prosedurnya juga sederhana dan dapat dilakukan dengan sangat cepat. Namun, ada kerugiannya, yaitu jarak tempuh terbatas dan juga rawan cedera bagi pengangkut. Terutama di medan yang tidak rata, juga ada larangannya nih, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera tulang belakang. Tata cara yang keempat adalah menggendong. Terdapat 2 cara, yaitu menggendong dengan cara biasa dilakukan terhadap korban yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian dada dengan tidak ada patah tulang. Kemudian yang kedua, menggendong dengan cara ransel menggunakan 2 buah kopel rim yang diperpanjang dan disambung. Kemudian, tempatkan sambungan kopel rim di bawah paha dan punggung
korban pada posisi terlentang. Kemudian, buka kaki korban secukupnya, lalu pengangkut terlentang di atas korban di antara kedua kaki korban, sambil memasukkan kopel rim ke kedua tangan pengangkut, seperti menggendong ransel, kemudian pegang kedua tangan korban. Dilanjutkan dengan berguling dan bersiap tiarap, sehingga posisi korban berada di atas tubuh pengangkut. Kemudian, mengangkut berusaha untuk berdiri. Keuntungan dari cara ini yaitu dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Jarak tempuhnya pun relatif jauh. Tapi kerugiannya yaitu rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata, dan terdapat larangannya, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Itulah 4 cara pengangkutan orang luka dengan 1 orang. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.